Mana salah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, kurang kompak nih. Kenapa nggak kompak seperti ini? Dulu Rasul hadirin, kalau ingin perang semuanya kompak. Masa kita sebagai umat Rasul baca kalau mereka nggak kompak? Waduh, yang kompak apa mau tahu? Pada semuanya udah kalau saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin al-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai. Ya udah sih. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berhadapan dengan dua hal yang berlawanan. Berhadapan dengan dua hal yang kontroversial, kata orang sekarang. Yang kita diharuskan memilih satu di antara kedua hal ini. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, selalu kita hadapi dua persoalan itu. Yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, yang pantas dan yang tercela, yang ma'ruf dan yang munkar. Persis seperti sebaik lagu yang lagi ngepop dan banyak dinyanyikan anak sekarang, madu tangan kamu katanya, racun di tangan kirimu. Tapi saya pikir-pikir bagaimanapun, kalau hanya sekedar madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, adresnya jelas. Yang repot kalau kita sudah tidak tahu lagi mana yang madu, mana yang racun. Lebih celaka lagi di zaman sekarang, banyak racun mereknya madu. Kita terpedaya, kita terpesona, kita terpukau oleh racun yang bermerek madu ini. Kita minum dia, yang akibatnya rawan di dalam kehidupan kita. Sangat banyak racun-racun yang terpanjang di sepanjang perjalanan hidup kita ini. Dan dua di antara racun kehidupan itu akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini, yakni arak dan judi. Minuman keras dan judi. Sebagai yang kita maklum bahwa Islam bertujuan memelihara kemuliaan manusia yang diciptakan dan takdim dalam bentuk yang paling sempurna. Arak atau minuman keras jelas merupakan hal yang merusak dari berbagai aspek kehidupan, entah kesehatan tubuh, entah pertumbuhan akal, ketentraman rumah tangga, ketentraman masyarakat, bangsa dan negara. Cobalah sejenak kita adakan penyelidikan. Kalau masuk kita ke dalam penjara, melihat sel-sel di sana, berapa banyak yang mendekam di sel karena urusan minuman keras. Masuk kita ke rumah sakit, berapa banyak yang dirawat akibat minuman keras, akibat stres yang dialaminya. Berapa banyak rumah tangga berantakan, berapa banyak pembunuhan terjadi, pemerkosaan terjadi akibat daripada minuman keras ini. Yang paling ironi, kalau dia sudah menyerang anak-anak muda kita. Padahal kita tahu remaja pemuda adalah bentuk miniatur daripada kehidupan suatu bangsa. Akan bagaimana warna Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang, remaja dan pemuda kita jawabannya.
kuatkan dari segi agama pun. Akan bagaimana warna Islam di Indonesia 20-30 tahun akan datang. Remaja itu pula jawabannya. Karena itu tidak terlalu berlebihan kalau saya berkata bahwa untuk menghancurkan Islam di Indonesia ini tidak perlu menghancurkan pondok pesantren, tidak perlu menutup masjid, melarang pengajian, menyegel musola, tidak perlu. Untuk menghancurkan Islam di Indonesia ini cukup dengan meracuni remaja dan pemuda-pemudi kita. Kalau mereka sudah diracuni, dijauhkan dari agamanya, masalahnya tinggal menunggu pergantian generasi. Maka yang jadi pilot project jelas, remaja, pemuda termasuk dengan menanamkan pengaruh minuman keras. Ditanamkan setelah remaja ini untuk jauh dari lingkungan agama. Hei pemuda-pemuda Islam, kalau kau ingin jadi pemuda modern, jangan dekat-dekat ke masjid. Masjid kudus 60 tahun ke atas. Sepertinya di depan masjid itu ada papan pengumuman masjid kudus 60 tahun ke atas. Baca Quran, kolot. Seiring dengan Islam, modernisasi diartikan dengan westernisasi. Tidak akan bisa jadi pemuda modern. Sebelum semua yang datang dari barat, kau telan mentah-mentah. Kau harus bisa bergaul seperti orang barat, berumah tangga macam orang barat, makan minum seperti orang barat. Kalau nyanyi lagu barat, orang lain tak ngerti, kamu juga tak. Anulah itu film yang pergerakannya akan mengarah kepada free sex alias saman lisan. Siapa itu ganja, morfin, narkotik. Jikalau sudah terlena kita dengan itu, maka kehancuran suatu bangsa sesungguhnya bukan cuma penyakit zaman ini. Masyarakat yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang akan juga masyarakat yang pengaruh dengan minuman keras. Arab jahiliyah, kalau sebelum Arab mabuk tidak cuma ini dia. Sistem pendidikan yang disampaikan Islam bijaksana. Mula-mula diberikan gambaran bahwa itu walaupun ada manfaatnya tapi ada bahayanya. Dan bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Tahap kedua diberikan pesan jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Padahal sholat 1 hari 1 malam artinya 5 kali, artinya makin jauh saja dia dari arah. Pada saat kondisi iman sudah memungkinkan, barulah turun vonis bahwa najis perbuatan setan jauh. Yang ironi yang saya katakan tadi, racun mereknya madu. Kadang-kadang kita dibuat dengan iklan yang kan tidak mendede. Saya pernah lihat ada iklan misalnya, Anda ini modern, majulah bersama minuman ini. Atau minuman ini lambang pergaulan dunia yang maju. Modern diukur dari minuman. Yang jadi korban akhirnya remaja dan pemuda kita. Saya teringat satu analisa dari Rasulullah. Beliau pernah bersabda, Inna min asrotis sa'ah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, apa kiamat itu? Dalam arti yang umum, saat dimana alam ini hancur, bumi gempa, air laut tumpah ke darat, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, dan semua yang bernama hidup mati. Itu kiamat beneran. Saya gak mau cerita kiamat beneran, sebab saya sendiri gak pernah mengalami. Yang sering kita alami ini kiamat kecil-kecilan, kiamat mini. Apa kiamat itu? Hancurnya kehidupan sosial, hancurnya kehidupan sosial. Maksiat merajalela, munkar menjadi jadi. Yang ma'ruf dianggap munkar, yang munkar malah menjadi ma'ruf. Yang salah disanjung-sanjung, yang benar dicaci maki. Tuntunan dianggap tontonan malah jadi tuntunan. Kan kiamat kalau sudah begitu. Penjujuran nilai. Kenapa hal semacam ini bisa terjadi? Penyebabnya kata Nabi pertama, ayyul fa'al ilmu. Ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu dan apa maksudnya itu? Allah mengangkat ilmu itu hadirin caranya pertama dengan mewafatkan ulama. Makin banyak ulama wafat, makin banyak ilmu ditaruh. Yang kedua, kurangnya minat orang untuk belajar agama.
Kalau kita bandingkan di zaman sekarang, banyakkan mana antara orang yang minat untuk belajar ilmu dan orang yang minat untuk belajar ilmu akhirat. Kalau kita bandingkan di zaman sekarang, ternyata banyakkan orang yang memilih mempelajari ilmu doa. Kita sebenarnya boleh, bahkan bagus untuk mempelajari ilmu umum, tapi kalau sudah meninggalkan ilmu akhirat, kita sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Ingat, dunia ini hanyalah penipuan semata. Kalau kita terfokus kepada dunia saja, dunia hanyalah penipuan semata. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia ini hanyalah menipu. Semuanya menipu. Orang-orang zaman sekarang banyak mengutamakan kehidupan dunia ketimbang kehidupan akhirat. Bal tu'thiruna hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Namun orang-orang di zaman sekarang banyak mengutamakan kehidupan dunia padahal kehidupan akhirat lebih bagus dan kekal. Orang sekarang banyak terpedaya, terpesona, padahal harta itu akan jadi sampah sebenarnya. Kalau kita lihat dulu pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi gempa di Aceh. Kita tahu yang namanya mobil, laptop, komputer, TV, HP dan lain sebagainya semuanya jadi sampah. Tidak akan bisa membawa kita ke akhirat. Tapi yang membawa kita ke akhirat itu amal ibadah kita. Tentunya apa? Anak yang soleh, sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat ini. Janganlah kita terpedaya oleh kehidupan dunia ini. Hidup kita ini hanyalah sebentar. Sebagaimana Syiran mengatakan, hidup di dunia sebentar saja, segera mati, sekejap mata. Jangan terpedaya, jangan terpesona. Akhirat pergi, tempat pulang kita. Akhirat pergi, hidup kebenaran. Astaghfirullah, Baraya, Astaghfirullah, minal khataya. Nah itu kurangnya minat orang untuk belajar agama. Kalau sudah semacam itu artinya agama sudah disebutkan ke pojok-pojok kehidupan. Agama hanya sekedar tinggal dekorasi. Agama cuma seminar, cuma kongres, cuma muktamar. Tapi bahwa agama merupakan realita dalam kehidupan itu tidak pernah terwujud. Kalau ulama sudah tiada, minat orang untuk belajar agama berkurang, maka ajaran Allah tidak lagi didengarkan orang. Dikala itu, wa yudharul jahlu, akan muncullah kebodohan. Nampak kebodohan di mana-mana. Muncul permissive society, masyarakat yang merasa boleh hidup dengan faedah serba boleh. Tidak ada halal, tidak ada haram, tidak ada hak, tidak ada batil, semuanya serba boleh. Kalau sudah begitu kondisi masyarakat, terjadilah apa yang dianalisa oleh Nabi dikala itu wayat jual zina. Zina dikerjakan berterang-terangan. Orang sudah tidak punya malu. Hidupnya sudah punya muka, punya tembok, punya kulit itu ada. Kalau juga diketahui, malu dong kalau tinggal rumah, malu sama siapa? Masyarakat. Allah, masyarakat cuek aja. Bukan realita kalau kita ikuti surat-surat kabar, berapa banyak sudah bergelimpangan jadi korban, berapa banyak bayi-bayi yang mengalami tanpa tahu kemana dia mesti memilih bapak. Yang akhirnya mengalami keterasikan, dimasukkan ke dalam kantong plastik, dibuang ke tempat sampah. Kalau ini sudah terwujud, muncul negatif yang kedua, dikala itu wayishobal khomru, arak atau minuman keras jadi kebanggaan. Anak muda berjoor kalau belum bisa mabuk, yang tak mabuk dianggap polos, bikin malu, baru kena sigar saja sudah miring, tengeng. Teman kita loh hebat sampai nyungsep di got. Yang nyungsep hebat. Ya, kalau cuma yang hancur kehidupan pribadi,
Tapi kalau sudah menyangkut masa depan, yang berarti masa depan ada suatu generasi adalah merupakan masa depan daripada suatu bangsa. Begitu kerasnya kami melarang minuman keras. Tapi bukan hanya sekedar meminumnya saja yang diharamkan, tetapi dilarang membuatnya, memproduksinya, membuka warung yang membuka minuman keras, atau menjual di tempat penjualan minuman keras. Ada juga yang nyerempet-nyerempet, Pak. Kalau sedikit nggak apa-apa, kalau begini. Nah, saya ingatkan hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi. Nabi bersabda, "Ma'akaru katsiruhu faqaliluhu haram." Apa yang banyaknya menyebabkan mabuk, sedikitnya pun tetap haram hukumnya. Memang barangkali mungkin ada manfaatnya, tetapi bahayanya jelas lebih besar ketimbang manfaat yang bisa timbul daripada dengan dalam hadis lain Nabi pesankan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaqum ala ma'idatin tadullu 'alaiha al-qamr." Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, jangan dia duduk dalam satu pertemuan yang di dalam pertemuan itu diedarkan minuman keras. Masuk ke dalam minuman macam itu saja tidak diperkenankan. Kenapa? Asal itu bisa bersekutu dengan kejahatan, jahat juga hukumnya. Jauhilah minuman keras di dalam kehidupan kita. Sebab minuman keras ini adalah perbuatan setan dan setan itu adalah musuh kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di atas lemari. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Pulau Irian terdapat burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. We just need to be happy and Bapak itu sabar. Saya